Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, introducing myself. My name is Sophie Afkarimah Maulidia. You can call me Sophie. Okay, in this occasion, I will show to you about my today examination English for Ulum Al-Quran. Video ini akan menjadi syarat sebagai tugas dari UTS saya. Okay, the respectable to Mr. Muhammad Nikmal Anas Al-Hadi as AKM as our lecturer English for Ulum Al-Quran. Okay, in this occasion or in this video, I will explain about otoritas dalam tafsir yang berbasis tradisi. Oke, saya akan membahas secara ringkas atau lebih tepatnya pendapat saya tentang otoritas dalam tafsir yang berbasis tradisi. Oke, pengertian tafsir berbasis tradisi. Tafsir berbasis tradisi merujuk kepada penjelasan interpretasi Al-Quran yang mengandalkan sumber-sumber tradisi seperti hadis Nabi Muhammad SAW dan riwayat sahabat. Dan konsensus ulama, pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks, sejarah, dan budaya saat wahyu diturunkan. Nah, sumber otoritas tafsir berbasis tradisi ada dua, yaitu satu, Al-Quran. Sebagai sumber utama setiap penafsiran harus berlandaskan pada teks Al-Quran. Sumber kedua yakni hadis. Hadis Nabi berfungsi sebagai penjelas dan pembimbing dalam memahami makna ayat-ayat tertentu. Yang ketiga ada ijma atau konsensus ulama, yaitu merupakan kesepakatan para ulama tentang suatu hukum atau tafsir dapat menjadi dasar yang kuat. Yang keempat ada kisos atau analogi, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan kesamaan prinsip antara teks yang ada dengan situasi yang baru atau yang saat ini relevan. Oke, metode otoritas dalam tafsir yang berbasis tradisi itu ada dua. Yang pertama ada tafsir bil ra'yi yang mengutamakan penjelasan yang diambil dari riwayat dan hadis yang sudah ada. Mufasir atau penafsir berusaha mengumpulkan dan menyusun penjelasan ini agar tetap akurat dan sesuai dengan sumber-sumber yang sahih. Oke, yang kedua ada tafsir bil ra'yi, yaitu meskipun menggunakan pemikiran tetap harus berlandaskan pada teks dan tidak bertentangan dengan ajaran yang sudah ada. Oke, tokoh-tokoh penting dalam tafsir berbasis tradisi ada Ibnu Abbas yang dikenal sebagai mufasir awal yang banyak meriwayatkan tafsir dari Nabi dan sahabat. Yang kedua ada Al-Tabari, yaitu menulis Jami' al-Bayan yang menggabungkan tafsir bil matsur dan bil ra'yi dengan referensi yang luas. Yang ketiga ada Al-Qurtubi yang tafsirnya mengedepankan aspek hukum dan etika, serta
memanfaatkan tradisi untuk menjelaskan ayat-ayatnya. Tokoh-tokoh ini memberikan kontribusi besar dalam memahami Al-Quran melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Ciri khas dari pendekatan ini adalah kepatuhan pada teks Al-Quran dan hadis serta konservatisme dalam penafsiran. Para mufasir berusaha untuk tidak menyimpang dari pemahaman tradisional yang telah ada, menjaga kesinambungan pengetahuan dari generasi ke generasi. Namun, tantangan muncul ketika ada perbedaan interpretasi di kalangan ulama. Secara keseluruhan, pendekatan otoritas dalam tafsir berbasis tradisi sangat penting untuk memahami Al-Quran secara mendalam. Dengan menghormati sumber-sumber dan metodologi yang ada, kita dapat menjaga keaslian dan akurasi tafsir, serta memastikan bahwa pemahaman kita tetap relevan dengan sejarah dan budaya. Adapun tantangan dan kontroversi dalam tafsir berbasis tradisi, ada interpretasi yang berbeda. Yang pertama, yaitu beragamnya penafsiran dan tradisi dapat menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang kedua, modernisasi tafsir, yaitu kebutuhan untuk mengaitkan tafsir dengan konteks kontemporer terkadang berbenturan dengan interpretasi tradisional. Namun hal itu tidak memungkinkan untuk tidak terjadinya pengembangan pada tafsir ya. Jadi kesimpulan dari bab ini atau dari materi ini adalah otoritas dalam tafsir yang berbasis tradisi sangat penting untuk memahami Al-Quran secara mendalam. Pendekatan ini memastikan bahwa penafsiran tetap akurat dan relevan dengan sumber-sumber yang sahih. Meskipun ada tantangan, usaha untuk menjaga keaslian dan integritas tafsir harus terus dilakukan agar dapat memberikan panduan yang tepat bagi umat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, meski banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini adalah tugas ujian tengah semester English for Ulum Al-Quran. The last from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.